Penggolongan hukum berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum yang memaksa, yaitu hukum dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Contohnya pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang jual beli. Isinya yaitu perjanjian antara pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain membayar harga yang dijanjikan. Kedua, hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antar individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum undang-undang. Contohnya pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mengenai pembuatan perjanjian kerja bisa dilakukan secara tertulis dan atau tidak tertulis. Berdasarkan wujudnya dibagi menjadi dua. Pertama, hukum objektif, Yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Artinya tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Contohnya hukum dagang. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan satu pihak dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan urusan dagang. Yang kedua, hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak. Contohnya adalah hubungan yang terjadi antara penjual dan pembeli. Kewajiban pembeli adalah membayar sesuai harga yang dibeli dari penjual. Maka di dalamnya timbullah hak penjual, yaitu menuntut pembayaran dari pembeli. Penggolongan hukum berdasarkan isinya dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara, menyangkut kepentingan umum atau publik. Hukum publik terbagi atas 1. Hukum pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan yang memuat larangan dan sanksi. Yang kedua ada hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. Yang ketiga, hukum tata usaha negara atau administratif, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. Yang keempat, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara. Contohnya adalah hukum perjanjian teritorial batas laut di Selat Malaka nomor 2 tahun 1971. Yang kedua adalah hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Contoh hukum privat adalah hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Contohnya adalah ada hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. Yang kedua, hukum perniagaan atau dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Contoh hukum perniagaan adalah hukum jual beli, hutang piutang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya.